Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke satu sumber spesifik yang kayaknya relevan banget buat banyak orang. Bab 2 dari buku Why We Get Fat. Judul babnya aja udah provokatif nih. Manfaat mengurangi makan yang sulit diraih. Betul-betul, sulit diraih ya katanya. Iya, kita semua kan pasti akrab banget ya sama nasihat standar. Mau langsing, ya makan lebih sedikit, kurangi kalori. Simple, logis gitu di permukaan. Tapi bab ini justru, nantang keras asumsi dasar itu. Benar nggak sih membatasin kalori itu jawaban jitu jangka panjang buat masalah berat badan? Benar sekali, bab ini ngajak kita lihat lagi puluhan tahun sejarah dan penelitian. Meskipun diet rendah kalori udah jadi resep andalan dunia medis gitu ya lama banget, tapi buktinya nunjukin hasilnya sering kali ya, terus terang aja nih, mengecewakan. Mengecewakan ya? Iya, kita akan telusuri kenapa kok pendekatan ini begitu sering gagal bertahan lama. Dan ini penting nih, soalnya mungkin Anda sendiri pernah ngerasain siklus diet ketat, berat badan turun dikit, hore. Tapi nggak lama kemudian balik lagi, kadang malah lebih berat. Rasanya frustrasi banget kan? Pasti, itu yang namanya yo-yo diet ya. Nah, kita akan bedah kenapa pengalaman yoyo ini umum banget berdasarkan bukti-bukti yang disajiin di bab ini. Kita mulai dari sebuah paradoks menarik yang diangkat puluhan tahun lalu oleh dokter anak Hilde Bruch. Beliau ini jeli banget orangnya. Ya, pengamatan Hildebrouch ini jadi kayak titik tolak kritik gitu ya di bab ini. Beliau merhatiin kalau sebagian besar pasiennya yang berjuang sama obesitas, itu udah ngabisin sebagian besar hidup mereka berusaha keras buat makan lebih sedikit. Udah usaha ya berarti? Udah usaha, mereka udah coba macam-macam cara, batasin diri, tapi hasilnya ya gitu, nihil atau cuma sebentar. Nah, ini dia nih paradoksnya. Kalau usaha pribadi pasien aja, yang notabene paling termotivasi ya mestinya, seringkali gagal, kenapa kita atau dokter ngarep saran simple, coba makan lebih sedikit lagi, tiba-tiba bakal manjur gitu. Heeh. Ini kan bukan cuma soal, angkanya jelek nanti, tapi ini petunjuk awal dari era itu, bahwa mungkin ada yang salah sama cara mikir kita soal penurunan berat badan, bukan cuma soal disiplin pasiennya aja. Tepat. Ini nyentuh inti kritik di bab ini, nasihat standar seringkali nggak sinkron sama realitas dan ya pengalaman pahit pasien, kegagalan diet itu mungkin bukan melulu soal kurangnya tekad baja, tapi bisa jadi ada masalah fundamental sama asumsi di balik pendekatan itu sendiri. Oke. Buat lihat ini lebih jelas, coba kita mundur dikit ke data historis pertama yang nyoba ngevaluasi ini secara sistematis. Ah, ini kita ngomongin tinjauan legendaris dari Stankard tahun 1959 itu ya. Apa sih yang bikin mereka waktu itu neliti ini? Betul, Albert Stankard seorang psikolog sama rekannya Mavis McLaren Hume. Mereka ngelakuin tinjauan komprehensif pertama soal efektivitas diet rendah kalori buat obesitas. Motivasinya cukup menarik, mereka ngerasa ada paradoks gede antara kegagalan mereka sendiri pas nyoba bantu pasien obesitas di klinik dibandingin sama asumsi umum di kalangan medis waktu itu kalau ngobatin obesitas itu gampang dan efektif. Mereka ngerasa ada yang nggak beres aja gitu. Oh, jadi mereka ngerasa aneh gitu ya? Kok di lapangan susah, tapi teorinya gampang? Nah, itu dia. Jadi mereka ngumpulin data dari berbagai studi klinik waktu itu, lalu kesimpulan mereka apa dari temuan ini? Pasti lumayan bikin kaget ya di tahun 50-an itu. Kaget mungkin kurang pas ya, lebih ke menyedihkan. Kalau pakai kata-kata Stankard sendiri, hasil dari berbagai studi itu luar biasa serupa dan luar biasa buruk. Mereka ninjau 8 studi klinik yang resepin diet sangat rendah kalori, biasanya di kisaran 800 sampai 1000 kalori per hari. Hah, 1.000 kalori? Dikit banget itu. Coba bayangin. Ya ampun, hasilnya gimana? Nah, dari semua pasien di 8 studi itu, cuma sekitar 1 dari 4 orang yang berhasil nurunin berat badan minimal 9 kilogram. Angka yang ya nggak fantastis lah. 1 banding 4. Oke, terus? Dan yang lebih nyelekit lagi, cuma 1 dari 20 pasien yang berhasil capai penurunan berat badan yang lebih signifikan, yaitu 18 kilogram. Tunggu. 1 dari 20. Itu tingkat keberhasilan yang... Aduh, ya bener menyedihkan banget sih itu. Terus gimana sama pengalaman Stankard sendiri di kliniknya? Hasilnya lebih bagus gak karena diawasin langsung? Ternyata nggak jauh beda. Di kliniknya sendiri, Stankard ngasih resep diet antara 800 sampai 1.500 kalori per hari ke 100 pasien obesitas.
Hasilnya, cuma 12 orang dari 100 itu yang berhasil turun 9 kilogram. Cuma 12%. Dan cuma satu orang aja yang berhasil turun 18 kilogram. Satu. Tapi, bagian yang paling nusuk, menurut tulisan Stankart sendiri tuh ini. 2 tahun setelah akhir perawatan, dia nulis, hanya 2 pasien yang mempertahankan penurunan berat badan mereka. Astaga, 2 orang, 2 dari 100 yang berhasil tahan hasilnya setelah 2 tahun. Ini data dari tahun kapan tadi? 59. Lebih dari 60 tahun lalu loh. Hasilnya udah suram banget dari dulu ternyata. Iya, dari awal udah gitu. Mungkin ada yang mikir, itu kan dulu metodenya primitif. Gimana sama penelitian yang lebih baru nih? Ada perbalikan signifikan nggak sih dengan metode yang lebih canggih sekarang? Sayangnya, ini bagian yang paling menarik sekaligus, ya bikin gemes. Tinjauan-tinjauan yang jauh lebih baru, contohnya satu dari Universitas Tufts tahun 2007 yang juga dikutip di bab ini, pada dasarnya ngonfirmasi pola yang sama persis. Sama persis, nggak ada bedanya? Sama persis. Mereka nyimpulin kalau ngeresepin diet rendah kalori, dalam skenario terbaik sekalipun cuma ngasilin penurunan berat badan yang sedikit dan hampir selalu sifatnya sementara. Rata-rata, orang mungkin hilang sekitar 4-5 kilogram lah dalam 6 bulan pertama program. Tapi, abis setahun, sebagian besar berat badan yang hilang itu udah balik lagi. Pola yo-yo ini kelihatannya konsisten banget lintas dekade. Wow, pola yang sama terus berulang ya? Ada nggak contoh studi spesifik yang lebih modern gitu, yang nunjukin betapa susahnya ini mungkin dengan intervensi yang lebih kuat buat bantu pesertanya? Kadang kan dibilang, oh gagal karena kurang dukungan. Ada. Dan ini contoh yang bagus banget buat lihat itu. Sebuah studi yang dilakuin peneliti dari institusi top Harvard sama Pennington Biomedical Research Center. Studi ini nggak main-main intervensinya. Subjek diminta ngurangin asupan kalori harian mereka sebanyak 750 kalori. 750 kalori per hari, itu banyak banget loh. Pasti perlu usaha keras banget itu. Terus, apa mereka dibiarin berjuang sendiri gitu aja? Nah, justru itu. Mereka nggak dibiarin gitu aja. Mereka dapat dukungan penuh. Konseling perilaku intensif secara rutin buat jaga motivasi sama kepatuhan diet. Plus, mereka dikasih rencana makan yang detil banget tiap 2 minggu sekali. Jadi, ini bukan sekedar instruksi kurangin makan, tapi program terstruktur dengan dukungan maksimal. Oke. Dengan pengurangan kalori drastis dan dukungan intensif kayak gitu, ekspektasinya pasti hasilnya jauh lebih baik dong dari studi-studi lama, kan? Logikanya gitu mestinya. Harapannya sih gitu. Tapi ya, data ngomong lain. Rata-rata, partisipan mulai studi ini dengan kelebihan berat badan sekitar 23 kilogram. Nah, setelah semua usaha pengurangan kalori dan dukungan intensif itu, tebak berapa rata-rata penurunan berat badan mereka? Berapa? Jangan bilang dikit lagi. Cuma sekitar 4 kilogram. Hah, 4 kilogram aja. Dari target kelebihan 23 kilo, ngurangin 750 kalori sehari plus konseling, itu rasanya kayak udah lari maraton, finishnya malah deket garis start lagi. Persis. Dan pola klasiknya muncul lagi. Sebagian besar dari penurunan 4 kilo itu terjadinya di 6 bulan pertama. Lewat setahun, mayoritas peserta mulai naik lagi berat badannya, meskipun mungkin masih dalam program. Aduh. Ini benar-benar ngedasin betapa susahnya atau mungkin kelirunya ya, nyoba nyembuhin obesitas cuma dengan fokus mangkas kalori. Kegagalan ini kayaknya bukan anomali, tapi emang udah normalnya gitu. Ini benar-benar buka mata sih. Kalau studi terkontrol dengan dukungan intensif aja hasilnya kayak gitu, gimana sama studi skala besar di dunia nyata? Coba kita bahas salah satu studi diet terbesar yang pernah ada, yang juga jadi sorotan penting di bab ini. Women's Health Initiative atau WHI. Studi ini pesertanya banyak banget kan ya? Iya, WHI ini studi raksasa. Hampir 50.000 wanita parubaya dilibatin selama bertahun-tahun. Dari jumlah segitu, sekitar 20.000 wanita secara acak ditugasin buat ikut diet rendah lemak. Rendah lemak ya fokusnya? Iya, secara implisit, diet rendah lemak ini kan juga berarti diet yang lebih rendah kalori. Soalnya lemak itu sumber kalori padat. Selain itu, mereka juga didorong makan lebih banyak buah, sayur, sama biji-bijian utuh. Intinya sih ngikutin nasihat diet sehat standar yang kita kenal lah. Oke, jadi ada kelompok intervensi yang sadar ngubah pola makannya jadi rendah lemak dan kalori, sama ada kelompok kontrol yang makan kayak biasa. Apa yang dilaporin sama kelompok intervensi?
berapa banyak kalori yang berhasil mereka kurangin katanya. Para wanita di kelompok diet rendah lemak ini ngelaporin sendiri kalau mereka makan rata-rata sekitar 360 kalori lebih sedikit per hari dibanding kelompok kontrol. Ini data laporan mereka sendiri ya. 360 kalori kurangnya per hari, lumayan juga ya. Lumayan. Kalau kita pakai logika simpel, kalori masuk lawan kalori keluar, pengurangan 360 kalori per hari itu jumlah yang cukup gede. Secara teori nih, kalau kita hitung-hitung kasar aja, itu mestinya ngasilin penurunan berat badan yang signifikan banget dalam setahun. Signifikan tuh seberapa? Ada perkiraannya nggak berdasarkan teori kalori itu? Dengan perhitungan standar, yang bahkan udah nyoba ngitung potensi metabolisme melambat pas diet, pengurangan 360 kalori per hari itu seharusnya secara teoritis bisa bikin turun berat badan sekitar 10 kilogram lah di tahun pertama. 10 kilogram. Itu angka yang lumayan drastis buat banyak orang. Itu harapan teoritisnya. Nah terus, apa hasil nyata yang ditemuin setelah studi WHI ini jalan bertahun-tahun? Siap-siap ya ini. Hasil nyatanya jauh banget dari ekspektasi teori kalori simpel tadi. Setelah setahun penuh, para wanita ini jalanin diet rendah lemak dan ngelaporin ngurangin 360 kalori per hari, perbedaan berat rata-rata antara kelompok diet ini sama kelompok kontrol cuma sekitar 1 kilo, 1 kilo. bukan 10. 1 kilogram, bukan 10 kilogram kayak prediksi teori. Cuma 1 kilogram bedanya. Tunggu dulu, cuma 1 kilogram bedanya setelah setahun penuh usaha ngurangin 360 kalori per hari. Itu kan beda yang tipis banget ya secara klinis, hampir nggak ada artinya dong. Gimana setelah studinya jalan lebih lama lagi? Kan ini bertahun-tahun ya? Nah, ini lebih kaget lagi. Studi WHI ini kan jalannya 8 tahun. Dan setelah 8 tahun masa studi, perbedaan berat badan rata-rata antara kelompok diet rendah lemak sama kelompok kontrol jadi Hampir nol. 0. Serius? Hampir 0. Nggak ada perbedaan signifikan sama sekali dalam jangka panjang. Ini temuan yang kuat banget dari studi segede ini. Pengurangan kalori yang dilaporin puluhan ribu wanita ini sama sekali nggak jadi penurunan berat badan yang substansial dan awet kayak yang diramalin model kalori sederhana. Bayangin deh, usaha segede itu, puluhan ribu orang selama 8 tahun, hasilnya hampir nol soal berat badan. Ini benar-benar bikin kita mikir ulang ya soal nasihat standar itu. Apalagi kalau dikaitin sama tujuan utama WHI, kan bukan cuma berat badan ya? Bener banget. Sebagai catatan tambahan yang penting nih, selain gagal nurunin berat badan secara berarti, intervensi diet rendah lemak di studi WHI ini juga gagal nunjukin manfaat signifikan buat nyegah penyakit utama yang diteliti, yaitu penyakit jantung, stroke, atau kanker payudara sama kolorektal. Wah, double kecewanya ya. Iya, jadi baik dari sisi berat badan maupun pencegahan penyakit kronis utama, hasilnya ya gitu sangat mengecewakan buat pendekatan diet rendah kalori ini di WHI. Jadi, studi segede WHI pun dengan jelas ngonfirmasi pola yang sama. Sekedar ngurangin kalori atau fokus ke lemak rendah, itu nggak ngasih hasil penurunan berat badan jangka panjang yang diharapkan. Ini makin nguatin argumen kalau mungkin ada yang salah sama fokus kita ke jumlah kalori aja. Dan ironisnya ya, kegagalan yang konsisten ini kontras banget sama apa yang seringkali masih ditulis di buku-buku teks medis. Bab ini nyorot fenomena menarik yang disebutnya disonansi kognitif dalam literatur medis itu sendiri. Disonansi kognitif. Apaan tuh maksudnya dalam konteks ini? Gimana tuh? Maksudnya gini, Anda buka buku teks kedokteran atau obesitas terkemuka, misalnya Handbook of Obesity edisi 98 atau Jocelyn's Diabetes Mellitus edisi 2005 yang dikutip di bab ini, di bagian awal tentang nanganin obesitas, buku-buku ini seringkali nyatain dengan tegas banget kalau terapi diet yang maksudnya ya pengurangan asupan kalori itu landasan pengobatan atau pilar utama buat obesitas. Oke, itu kedengaran kayak pernyataan standar yang kita harapin ada di buku medis. Terus, letak disonansinya atau kontradiksinya di mana? Kontradiksinya muncul cuma beberapa paragraf atau halaman setelah pernyataan gagah itu. Di bagian lain di buku yang sama, seringkali ada pengakuan yang jujur, bahkan belak-belakan, kalau hasil dari diet pembatasan energi, rendah kalori, semacam itu diketahui secara luas, buruk dan tidak tahan lama, atau bahkan tidak memiliki manfaat jangka panjang yang terbukti secara ilmiah. Loh, jadi di satu sisi dibilang landasan pengobatan, tapi di sisi lain diakuin hasilnya buruk dan nggak tahan lama. Itu benar-benar aneh ya, rasanya janggal banget. Kenapa sebuah metode yang secara terbuka diakuin nggak efektif justru tetap diposisikan sebagai pilar utama pengobatan? Ini bikin bingung.
Nah, ini pertanyaan krusial yang diajuin sama penulis bab ini. Kenapa ada ketidaksesuaian antara pengakuan akan kegagalan empiris sama rekomendasi klinis yang terus-menerus? Mungkin ini nunjukin betapa kuatnya paradigma kalori adalah segalanya itu udah ngakar banget, meskipun bukti yang bertentangan terus numpuk. Masuk akal juga sih. Kayak udah jadi dogma gitu ya. Mungkin bisa dibilang gitu. Ada lagi nih satu istilah historis yang menarik terkait diet ini. Oh ya, apaan tuh? Sampai sekitar tahun 1970-an, dalam literatur medis yang lebih tua, diet rendah kalori ini nggak segan-segan disebut secara eksplisit sebagai diet semi kelaparan, semi starvation. Semi kelaparan. Waduh, istilahnya jujur banget ya. Nggak diperhalus kayak sekarang jadi diet rendah kalori atau defisit energi. Betul. Dan istilah itu sebenarnya cukup akurat ngegambarin kondisi fisiologisnya. Soalnya diet jenis ini seringkali ngeharusin orang makan cuma setengah atau bahkan kurang dari jumlah makanan yang biasanya mereka pengen atau butuhin buat ngerasa kenyang dan fungsi normal. Ini secara efektif bikin tubuh ada dalam kondisi kekurangan energi yang kronis. Ya ampun, semi kelaparan. Dengar namanya aja udah kayak program penyiksaan, bukan program kesehatan. Wajar banget kalau orang nggak tahan. Kita kan nggak bisa diharapkan hidup dalam kondisi semi kelaparan terus-terusan, ya kan? Itu nggak manusiawi, dan pasti nggak berkelanjutan dalam jangka panjang. Tepat sekali. Dan inilah inti kenapa pendekatan ini pada dasarnya cacat buat solusi jangka panjang. Keberlanjutan itu kunci mutlak kalau tujuannya mau pertahanin penurunan berat badan. Kalau metode yang dipakai buat nurunin berat badan itu sendiri secara inheren nggak bisa dipertahanin karena bikin orang rasa lapar, lemes, sengsara terus-menerus, gimana mungkin hasilnya bisa permanen? Bener juga ya? Kegagalan buat pertahanin berat badan setelah diet rendah kalori itu mungkin bukan karena kurangnya kemauan, tapi karena respon biologis alami tubuh terhadap kondisi semi kelaparan yang dipaksain itu. Oke. Coba kita rangkum bentar deh. Dari semua bukti yang kita bahas berdasarkan bab 2 ini, mulai dari pengamatan tajam Hildebroek soal paradoks usaha pasien, terus tinjauan sistematis Tankard yang nunjukin hasil buruk sejak 1959, dikonfirmasi lagi sama studi-studi modern kayak dari Harvard Pennington meskipun udah didukung intensif, terus diperkuat data dari studi klinis raksasa kayak WHI yang hasilnya datar dalam jangka panjang, sampai pengakuan adanya disonansi kognitif di buku teks medis itu sendiri, dan realitas kalau diet ini sebenarnya bentuk semi kelaparan, pesan utamanya kerasa kuat dan konsisten banget ya. Pesan utamanya yaitu kalau Anda pernah ngerasa frustrasi luar biasa karena diet pembatasan kalori itu susah banget dijalanin, nggak ngasih hasil yang awet atau malah bikin berat badan Anda naik turun kayak yoyo nggak berhenti-henti, pengalaman Anda itu sangat valid dan didukung data ilmiah selama lebih dari setengah abad. Anda sama sekali nggak sendirian. Justru itu yang umum terjadi ya. Ya, faktanya data nunjukin kalau kegagalan jangka panjang itu hasil yang paling umum, bahkan bisa dibilang hasil yang diharapkan dari pendekatan ini. Dan ini bawa kita ke kesimpulan penting yang ditawarin sumber ini. Kegagalan itu kemungkinan besar bukan semata-mata karena kurangnya disiplin pribadi, kurangnya kemauan, atau kecurangan Anda pas diet. Masalahnya mungkin jauh lebih fundamental, yaitu ada di asumsi dasar di balik pendekatan, makan lebih sedikit kalori adalah kunci segalanya itu sendiri. Mungkin cara kita diajarin buat mahamin penyebab obesitas selama ini terlalu simpel dan perlu ditinjau ulang secara kritis. Pembahasan kita hari ini yang fokus ke argumen dan bukti di bab 2 Why We Get Fat udah nunjukin dengan jelas banget kalau strategi tunggal ngurangin kalori seringkali ya gagal total sebagai solusi permanen buat ngatasin kelebihan berat badan bagi mayoritas orang. Manfaat yang dijanjikan, penurunan berat badan yang signifikan dan tahan lama, ternyata susah banget diraih dan hampir nggak pernah kejadian dalam jangka panjang. Kegagalan yang begitu konsisten selama puluhan tahun dari pendekatan makan lebih sedikit ini mestinya jadi pemicu buat kita semua ya. Baik Anda sebagai individu yang peduli sama kesehatan Anda atau nyari solusi buat berat badan maupun buat para profesional kesehatan yang ngasih nasihat. Udah saatnya kita mungkin mempertanyakan asumsi dasar tentang apa sebenarnya yang bikin berat badan nambah dan nyebabin obesitas. Bisa jadi fokus yang terlalu sempit cuma ke ngitung angka kalori masuk keluar, itu udah nggak bayain faktor-faktor biologis lain yang jauh lebih kompleks dan mungkin lebih penting dalam ngatur lemak tubuh jangka panjang. Tubuh kita kan bukan kalkulator sederhana.
Ini tentu aja nuntun kita ke sebuah pertanyaan penutup yang penting buat Anda renungin nih. Kalau bukti dari sumber ini kuat banget nunjukin kalau ngurangin kalori secara umum itu nggak efektif buat ngatasin obesitas jangka panjang buat begitu banyak orang, terus faktor apa lagi dong? Faktor apa dalam pola makan kita atau dalam biologi tubuh kita yang rumit ini yang mungkin megang kunci lebih penting dalam nentuin gimana tubuh kita ngatur simpanan lemak dan berat badan kita dalam jangka panjang? Sesuatu buat Anda pikirin lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.